Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah SWT karena kita masih diberikan kesehatan untuk bisa melaksanakan ibadah pada hari ketiga bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah ini, dan juga kita diberikan kesehatan untuk bisa menyaksikan program Tadabbur Ramadan dari MGMP PAI-SMP swasta Kabupaten Jombang. Kali ini saya akan menghadirkan perbincangan terkait dengan sesuatu yang saat ini terlalu sering kita pegang, ya, setiap hari kita pegang, setiap hari kita akses, yaitu gadget. Bagaimana gadget itu bisa menghantarkan kita menuju surga Allah SWT. Para pemirsa yang budiman dan dirahmati oleh Allah SWT, kita tidak bisa pungkiri bahwa sekarang sudah zaman digital. Setiap hari kita membutuhkan digital. Setiap hari kita berinteraksi dengan digital dalam segala aspek kehidupan, dalam segala kegiatan kita, baik kita, anak-anak kita, baik tua maupun muda, dan seluruh umat Islam ini pasti berhubungan dengan digital dan membutuhkan digital. Itu adalah sesuatu yang tidak kita pungkiri. Begitu juga saat kita berpuasa. Nah, ada kalanya gadget itu bisa memberikan dampak yang negatif pada kita. Namun kali ini kita akan menghantarkan kepada para pemirsa semua bagaimana kita bisa menjadikan puasa kita lebih bermanfaat dan menjadikan gadget kita itu memberikan dampak positif, bahkan bisa menghantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita sudah menjadi bagian dari kebutuhan untuk digital itu, termasuk anak-anak kita yang lahir di tahun 1996 sampai tahun 2010 yang mereka adalah merupakan Gen Z. Bahkan generasi Alpha yang lahir sesudahnya juga demikian. Mereka adalah digital native yang selalu membutuhkan, dan sejak mereka dari kecil mereka berinteraksi dengan digital. Nah, apalagi di bulan puasa kita banyak ada waktu untuk berkomunikasi dengan teman-teman kita dan jauh di sana, kita berinteraksi secara digital melalui dunia maya, dunia medsos. Maka dari itu kita harus benar-benar bisa memanfaatkan gadget itu menuju kebaikan dan jalan menuju surga. Ada hal-hal yang perlu kita lakukan agar kita bijak di dalam menggunakan digital. Yang pertama adalah mari kita gunakan gadget kita itu untuk menebar kebaikan dan menebar manfaat bagi orang lain. Karena dalam sebuah hadis Imam Ahmad pernah dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Maka mari kita jadikan gadget kita itu sebagai sarana untuk bermanfaat dan menjadi sebaik-baik manusia. Kita gunakan gadget kita untuk membaca Al-Quran. Kita gunakan gadget kita, TikTok kita, untuk bersama-sama live membaca Al-Quran, bersama-sama live istighosah, bersama-sama live untuk membahas ilmu-ilmu keagamaan maupun ilmu-ilmu lainnya. Bahkan mari kita buat konten-konten yang inspiratif, yang bermanfaat, yang akan bisa dicari oleh orang lain untuk diambil hikmahnya, untuk diambil ilmunya. Kita bisa membuat konten-konten ceramah, kita bisa membuat konten-konten menebar ilmu, menebar kebaikan-kebaikan kepada orang lain, menebar nasihat dan sebagainya. Sehingga kita akan bisa menjadi khairun nasi anfa'uhum linnas dengan gadget yang ada di tangan kita. Ingat bahwa gadget itu akan banyak diakses oleh banyak orang, bahkan tidak terbatas. Mereka ada di mana mereka akan bisa mengakses tontonan kita. Karena itu ini adalah saatnya bagi kita untuk memperluas jangkauan manfaat kita, tidak hanya pada orang-orang di sekitar kita, namun juga seluruh orang di seluruh dunia, baik umat Islam maupun umat manusia lainnya. Yang kedua, para pemirsa,
Mari kita hindarkan melakukan hal-hal yang sia-sia dari gadget kita. Di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 3 Allah SWT berfirman, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang yang bisa menghindarkan dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, apakah kita termasuk itu? Dan juga di dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda bahwa min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, bahwa di antara kebaikan keislaman seseorang adalah ketika mereka meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ketika kita menikmati gadget, kita menggunakan gadget di tangan kita, kita seringkali terjebak dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kita scroll tontonan-tontonan yang itu tidak ada manfaat. Sekedar joget-joget, sekedar goyang-goyang atau nyanyi-nyanyi yang itu tidak bermanfaat. Kita juga sering mendapati anak-anak kita, bahkan kita juga bermain game hingga lupa waktu. Melihat drama Cina, drama Korea, atau melihat sinetron dari gadget kita sampai kita lupa waktu, sampai berjam-jam kita menikmati tayangan tersebut. Tapi adakah manfaat yang kita dapatkan dari tayangan itu? Lebih besar tidak bermanfaat. Maka itu kita harus bijak-bijak. Kita gunakan gadget kita untuk hal yang bermanfaat, hindari melakukan hal yang sia-sia dari gadget kita. Dan yang ketiga para pemirsa, gadget itu selain bisa menjadikan jalan kita ke surga, perlu diingat bahwa gadget juga sebaliknya bisa menyebabkan kita mendapatkan dosa, bahkan terjerumus ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillah. Bagaimana gadget bisa membawa kita ke neraka? Apabila kita tidak bisa mengendalikan jari-jari kita dengan baik dan bijak untuk mengakses medsos dan mengakses gadget, tayangan-tayangan atau tontonan-tontonan yang ada di medsos kita. Misalkan ketika kita menebar berita yang berbau fitnah, berbau hoax, yang itu akan bisa membentuk asumsi publik yang negatif terhadap orang lain, maka itu berarti bahwa kita menebar sebuah dosa. Naudzubillah summa naudzubillah. Karena itu kita harus hati-hati dengan tayangan yang kita sebarkan. Jangan sampai kita menebarkan sebuah dosa dan juga kemaksiatan. Kita juga harus hati-hati ketika kita posting. Jangan sampai kita memposting hal-hal yang berbau maksiat dan juga berbau membuka aurat, karena itu akan menjadi dosa yang ketika tayangan itu tidak dihapus maka akan selalu dilihat orang dan akan mengumbar nafsu atau membawa orang lain nafsu berpikiran negatif pada tontonan-tontonan yang kita berikan. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Di samping kita juga berhati-hati dengan berita hoax dan berita yang berbau fitnah, tayangan-tayangan yang berbau maksiat, kita juga harus berhati-hati dengan mencaci maki, mencela orang lain atau menyakiti orang lain dengan jari-jari kita melalui gadget yang kita miliki. Naudzubillah summa naudzubillah. Karena itu para pemirsa, mari kita berhati-hati dengan gadget yang kita miliki, apalagi ini di bulan Ramadan. Marilah kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, membuat konten-konten yang bermanfaat bagi orang lain, sehingga kita bisa mencapai derajat khairun nasi anfa'um linas. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nasibi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.